Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini, sudut alfa, yang merupakan sudut lancip, memiliki relasi atau hubungan dengan sudut-sudut di kuadran kedua sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Perhatikan, sudut 90 derajat ditambah sudut lancip berapapun itu, letaknya pasti ada di kuadran kedua. Kemudian relasi yang kedua adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Sudut yang besarnya 180 derajat, kita kurang dengan besar sudut lancip. Berapapun besar sudut lancipnya, maka sudut itu pasti letaknya di kuadran kedua. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran sudutnya. Misal terdapat titik di sini. Oke, perhatikan titik R ini. Titik R ini koordinatnya X-nya negatif ya. Karena kalau kamu lihat dia X-nya ini tepat di sumbu X negatif. Kalau Y-nya dia positif. Perhatikan titik R ini. Misal besar sudut antara sumbu Y ke titik R dari sini ke sini adalah alfa. Berarti titik R ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku. Dari sini sampai sini, besar sudutnya adalah 90 derajat ditambah alfa. Kemudian, gambaran sudut yang kedua ini adalah seperti ini. Perhatikan titik berikut ini. Titik R ini perhatikan. Misalnya besar sudut antara titik R ini ke sumbu X-nya dari sini ke sini, besar sudutnya adalah alfa. Artinya titik R ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku. Dari sini sampai sini, besar sudutnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas nanti adalah selain hubungan antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa, kita akan mencari hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke? Untuk itu, mari kita mulai bahas dari relasi yang pertama dulu. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Perhatikan, kita akan membahas relasi yang pertama antara sudut alfa dengan 90 derajat ditambah alfa. Di sini sudah terdapat gambar lingkaran dengan pusat 0,0. Perhatikan di sini lingkarannya lingkaran satuan ya, karena di sini jari-jarinya sama dengan 1. Saya sudah menggambar titik P di sini dengan besar sudut alfa. Selanjutnya, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya 90 derajat ditambah alfa. Caranya bagaimana? Sebenarnya titiknya itu bisa kita peroleh dari titik P ini. Caranya seperti ini. Titik P ini kan besar sudutnya sudah alfa nih. Kalau misalnya titik P ini kita rotasi lagi, kita tambah putarannya, kita rotasi sebesar 90 derajat. Ini kita putar sebesar 90 derajat, kira-kira sampai sini. Maka, hasil rotasinya, yaitu titik P aksen ini, hasil rotasi titik P sebesar 90 derajat, itu adalah titik yang besar sudutnya 90 derajat ditambah alfa. Coba deh perhatikan. P aksen ini karena hasil rotasi dari titik P ya, maka besar sudut dari sumbu Y ke titiknya sama dengan besar sudut antara sumbu X ke titik P. Besar sudutnya itu sama dengan alfa. Dari sini sudah terlihat titik P aksen ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku dari sini
Sampai sini, besarnya adalah 90 derajat ditambah alfa. Jadi ternyata titik yang besar sudutnya 90 derajat ditambah alfa itu merupakan titik hasil rotasi dari P yang besar sudutnya alfa. Jangan lupa dia dirotasi sebesar 90 derajat. Selanjutnya, kita tinggal mencari perbandingan trigonometrinya. Untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kamu cukup fokus ke titik P aksen ini saja. Oke, titik P-nya ini kita abaikan, maka akan saya hilangkan. Gambarnya jadinya seperti ini. Selanjutnya, perhatikan dari titik P aksen ini, kalau saya tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka saya bisa gambar satu titik lagi yang saya beri nama sebagai titik Q. Perhatikan titik P aksen ini, kalau misalnya saya tarik garis lurus ke arah sumbu Y, maka saya bisa gambar satu titik lagi yang tegak lurus terhadap sumbu Y, garisnya, di mana titik itu saya beri nama sebagai titik Q. Nah, ini dia. Perhatikan, garis dari P aksen ke Q ini tegak lurus ya terhadap sumbu Y. Nah, sekarang terbentuk sebuah segitiga siku-siku P aksen OQ, di mana dia siku-siku di Q. Dia siku-siku di sini. Perhatikan besar sudut O, besar sudut segitiga siku-siku ini, besar sudut O-nya itu adalah alfa. Dari sini, kamu sudah bisa menebak. Untuk mencari perbandingan trigonometri dari sudut alfa, kita akan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, karena ini konsepnya pada segitiga siku-siku, yang dibandingkan itu panjang sisinya, jadi segitiga ini harus kamu lengkapi dengan panjang sisi-sisinya. O ke P aksen, ini merupakan jari-jari lingkaran. Karena lingkaran satuan, maka jari-jarinya sama dengan 1. Ini berarti panjangnya sama dengan 1. Kemudian, perhatikan, P aksen ini kan koordinatnya min B, A. Kalau saya tarik garis lurus ke arah sumbu Y, kebetulan Q-nya ini tepat di koordinat Y-nya. Berarti ini nilainya sama dengan A. Dari sini, kita bisa tahu panjang dari O ke Q, panjangnya itu sama dengan A. Kemudian perhatikan, P aksen ini kalau kita tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka ini nilainya sama dengan min B. Perhatikan, panjang P aksen ke O ini sama dengan panjang dari O ke min B. Oke, berarti panjangnya itu sama dengan B. Ini sama dengan B. Nggak mungkin negatif ya. Oke, setelah sudah lengkap, maka segitiga siku-siku ini, kalau saya gambarkan lagi, segitiganya seperti ini. Nah, perhatikan P aksen OQ, sudut O-nya itu besarnya alfa, kemudian dia siku-siku di Q. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sin dan cos dari alfanya. Sin alfanya sama dengan, perhatikan, sin itu demi, depan per miring. Depannya B, miringnya 1, berarti B per 1 sama dengan B. Untuk cosnya, cos alfa itu sama dengan samping per miring. Berarti A per 1 sama dengan A. Perhatikan titik koordinat dari P aksen ini bisa saya nyatakan ke dalam bentuk sin alfa dan cos alfanya. Perhatikan di sini koordinat X-nya itu sama dengan min B. Kita tahu B itu nilainya sama dengan sin alfa. Karena di sini B-nya itu koordinatnya negatif, berarti min B itu nilainya sama dengan min sin alfa. Kita tinggal menambahkan tanda negatif di depan sin alfa. Maka titik koordinat P aksen ini, koordinat X-nya bisa saya tulis sebagai min sin alfa. Kemudian perhatikan koordinat Y-nya di sini A. Kita tahu A itu nilainya sama dengan cos alfa.
Maka koordinat Y-nya bisa saya tulis sebagai cos alfa. Stop sampai di sini. Selanjutnya, kita akan beralih ke sudut 90 derajat ditambah alfa. Untuk sudut 90 derajat ditambah alfa, kita akan menggunakan konsep trigonometri pada lingkaran satuan. Ingat, semua titik yang terletak pada lingkaran satuan, koordinat titiknya itu bisa kita nyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari sudutnya. Ini koordinatnya min B, A. Perhatikan sudut yang terbentuk dari titik P aksen itu adalah 90 derajat ditambah alfa. Berarti titik P aksen ini bisa saya tulis sebagai cos 90 derajat ditambah alfa, sin dari 90 derajat ditambah alfa. Nah, dari sini sudah kelihatan nih, ada persamaan yang kita peroleh. Perhatikan, di sini sama-sama titik P aksen ya, sama-sama koordinatnya min B, A. Dari sini sudah kelihatan nih, ternyata nilai dari cos 90 derajat ditambah alfa itu nilainya sama dengan min sin alfanya. Nilainya itu sama dengan min B. Berarti yang pertama ini bisa kita tulis cos dari 90 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan min sin alfanya. Untuk sinnya, perhatikan, ternyata sin 90 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan cosnya. Nilainya itu sama-sama dengan A. Maka, kita bisa tulis sin dari 90 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan cos alfa. Kemudian yang terakhir untuk tangen, tinggal kita bagi saja. Sin per cos dari sudut 90 derajat ditambah alfa. Perhatikan sinnya sendiri nilainya sama dengan cos. Kemudian cosnya sendiri itu nilainya sama dengan min sin alfa. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Cos per sin itu sama dengan kotangen alfa. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita. Nah, 3 persamaan ini merupakan kesimpulan yang bisa kita peroleh. Ini merupakan persamaan perbandingan trigonometri, sudut berelasi antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, kenapa kok kita bisa menemukan persamaan seperti ini. Oke? Semoga kalian paham ya untuk relasi yang pertama. Kalau begitu, kita lanjut ke relasi yang kedua. Relasi yang kedua ini adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Di sini lingkaran yang kita pakai masih lingkaran satuan ya, dengan pusatnya di 0,0, kemudian jari-jarinya 1. Saya sudah menggambar titik P yang besar sudutnya adalah alfa. Selanjutnya, kita tinggal menggambar titik yang besar sudutnya 180 derajat dikurang alfa. Nah, untuk menggambar titik itu, kita akan menggunakan titik P ini. Caranya bagaimana? Caranya, titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y-nya. Jadi sumbu Y-nya ini merupakan cerminnya. Maka hasil pencerminan dari titik P itu ada di sini. Nah, titik yang ada di sini nih, ini merupakan hasil pencerminan dari titik P. Nah, hasil pencerminannya ini saya beri nama sebagai titik P aksen. Ini lupa aksen ya di atasnya. Perhatikan, titik P aksen ini koordinat Y-nya itu sama dengan titik P ya, karena di sini nilainya sama-sama dengan B. Yang membedakan hanya koordinat X-nya saja.
Oke, yang satunya positif, yang satunya negatif. Kemudian kalau kamu perhatikan, karena P aksen ini adalah hasil pencerminan dari titik P, maka besar sudut antara titik P aksen ke sumbu Y-nya itu sama dengan besar sudut antara sumbu X ke titik P. Besar sudutnya itu adalah alfa. Nah, dari sini sudah kelihatan nih. Titik P aksen besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku dari sini sampai sini adalah 180 derajat dikurang alfa. Ternyata dari sini kita tahu bahwa titik yang besar sudutnya 180 derajat dikurang alfa itu merupakan hasil pencerminan dari titik yang besar sudutnya alfa dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari perbandingan trigonometrinya. Untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kita fokus ke titik P aksen ini saja. Jadi titik P-nya ini akan saya hilangkan. Maka gambarnya jadinya seperti ini. Perhatikan, titik P aksen ini, kalau misalnya saya tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka saya bisa menggambar satu titik baru yang saya beri nama sebagai titik Q, seperti ini. Perhatikan titik Q ini kan lurus ya, lurus dari P aksen ke sumbu X, berarti dia tegak lurus dengan sumbu X. Maka dia siku-siku di Q. Nah, terbentuk sebuah segitiga siku-siku nih. P aksen OQ, di mana dia siku-siku di Q. Sudut O besarnya adalah alfa. Dari sini, kamu sudah bisa menebak, untuk mencari perbandingan trigonometri sudut alfa, kita akan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk itu, kamu perlu mencari tahu semua panjang sisi-sisinya, karena yang dibandingkan adalah panjang sisi. Perhatikan dari O ke P aksen, ini sama dengan jari-jarinya. Karena jari-jarinya satu, maka ini panjang jari-jarinya sama dengan 1. Panjang dari O ke P aksen sama dengan 1. Kemudian perhatikan, koordinatnya di sini min A, B. Koordinat X-nya itu tepat di titik Q, berarti di Q ini nilainya sama dengan min A. Artinya, panjang dari O ke Q, panjangnya itu sama dengan A. Atau positif dari koordinat X-nya. Kemudian perhatikan, koordinat Y-nya di sini kan sama dengan B. Ini kalau kita tarik garis lurus ke sumbu Y, ini nilainya sama dengan B. Perhatikan, panjang dari P aksen ke Q itu sama dengan panjang dari O ke B. Panjangnya sama dengan B. Sudah lengkap deh panjang sisi-sisinya. Selanjutnya, kita gambar ulang. Maka gambar segitiga siku-sikunya seperti ini. Sudah sesuai dengan panjang sisi-sisinya ya. Kemudian dia siku-siku di Q. Kita lanjut mencari nilai sin dan cos-nya. Sin alfa itu depan per miring. Depan sudut alfa itu adalah B, miringnya adalah 1. Berarti B per 1. Sama dengan B. Kemudian untuk cos-nya, cos itu samping per miring. Sampingnya di sini sama dengan A, miringnya sama dengan 1. A per 1 sama dengan A. Selanjutnya, perhatikan titik koordinatnya. P aksen itu kan min A, B. Nah, titik koordinat ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari alfa. Perhatikan di sini koordinat X-nya adalah min A. Di sini kita tahu nilai A itu sama dengan cos alfanya. Berarti kalau kita negatifkan, min A jadinya adalah sama dengan min cos alfa. Kita tinggal menambahkan tanda negatif di depan cos-nya. Min cos alfa, koordinat Y-nya sama dengan B. Kita tahu B itu nilainya sama dengan sin alfa. Berarti ini koma sin alfa. Stop sampai di sini. Selanjutnya kita akan beralih ke sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, untuk sudut 180 derajat dikurang alfa,
kita akan menggunakan konsep lingkaran satuan. Berarti berdasarkan konsep lingkaran satuan, titik P aksen ini koordinatnya bisa kita nyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari sudutnya. Di sini, sudut yang terbentuk dari titik P aksen adalah 180 derajat dikurang alfa. Berarti koordinat X-nya itu sama dengan cos dari 180 derajat dikurang alfa, koma koordinat Y-nya adalah sin-nya. Nah, dari sini sudah kelihatan nih persamaannya. Perhatikan untuk cos 180 derajat dikurang alfa. Perhatikan ini, ternyata nilainya sama dengan min cos alfanya. Karena dua-duanya ini merupakan koordinat titik P aksen ya, yaitu min A, B. Ini sama dengan min cos alfa. Oke, kita dapat persamaan yang pertama. Cos 180 dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian yang kedua, sin 180 derajat dikurang alfa, sin-nya ini ternyata nilainya sama dengan sin alfa. Oke, sama-sama koordinat Y dari titik P aksen. Yang terakhir untuk tangen 180 derajat dikurang alfa, tinggal kita bagi saja sin per cos dari sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, sin-nya sendiri sama dengan sin alfa, kemudian cos-nya sendiri sama dengan min cos alfa. Dari sini, kita dapat nilai tangannya itu sama dengan, perhatikan, positif dibagi negatif sama dengan negatif, sin per cos itu sama dengan tangan. Ternyata tangan 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min tangan alfanya. Nah, tiga persamaan ini merupakan kesimpulan yang bisa kita peroleh. Ini adalah hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Ini kesimpulannya. Nah, bagaimana untuk relasi yang kedua ini? Apakah kalian paham? Oke, semoga kalian paham ya. Nah, kita sudah menarik dua kesimpulan ya, berarti dari relasi yang pertama dan dari relasi yang kedua ini. Nah, dari kesimpulan yang sudah kamu peroleh tadi, kalau kita tulis jadi satu, maka berikut ini adalah kesimpulannya. Jadi, perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua, kita mendapatkan hubungan perbandingan trigonometri seperti yang ada di dua kotak ini. Yang pertama ini hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Kemudian relasi yang kedua ini adalah nilai perbandingan trigonometri atau hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, setelah ini kamu bisa nih menentukan nilai sin cos tangen dari sudut-sudut yang terletak di kuadran kedua. Walaupun sudutnya itu bukan sudut istimewa, karena kalian kan baru bisa menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, kalau bukan sudut istimewa, maka kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Asalkan titiknya ada di kuadran kedua. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian paham. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, akan kita coba di contoh soal. Maka dari itu, silahkan setelah ini kalian menonton video pembelajaran tentang contoh soal perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran 1 dan 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.